Ibu Bapak Guru, di sini buku yang saya baca yaitu judulnya Surat untuk Mama. Penulisnya ini yaitu Dr. Andes Duyani. Beliau ini sebagai aktivis juga, terus juga sebagai pendidik juga gitu. Jadi secara ininya di buku ini itu beliau meminta pada peserta didiknya untuk menulis surat gitu ya. Jadi banyak kan memang curahan hati para anak-anak gitu untuk orang tuanya, tapi kebanyakan memang untuk mama gitu. Terus penerbitnya ini dari Alex Media Komputindo, terus tahun terbitnya itu Juli 2004, jumlah halamannya itu ada di 229 halaman. Nah, di buku ini, buku Surat untuk Mama ini merupakan buku reflektif yang menyajikan suara hati anak kepada orang tuanya, khususnya ibu, melalui bentuk surat. Penulis mengajak para orang tua juga untuk melihat kembali pola asuh, cara berkomunikasi, serta harapan-harapan yang seringkali tidak terucap dari sudut pandang anak. Itu buku ini terasa sangat personal dan menyentuh karena ditulis seolah-olah anak-olah yang berbicara langsung kepada mamanya begitu ya. Jadi memang di buku ini itu surat yang ditulis untuk anak, ungkapan rasa mereka kepada orang tuanya gitu. Tapi memang kebanyakannya tuh ada rasa kecewa gitu ya terhadap orang tuanya dari mulai pola asuhnya begitu. Ada di mana anak tersebut itu dia merasa dibandingkan gitu, ada dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang dimana si kakak-kakaknya itu selalu mendapatkan nilai yang sempurna gitu, sedangkan dia gitu belum bisa mencapai itu gitu. Dan pada suatu hari di mana dia itu mendapatkan nilai sempurna, terus orang tuanya bangga gitu terhadap dia gitu. Tapi pada kalanya di mana dia mendapatkan nilai yang tidak sempurna gitu ya, padahal di sana dia itu mendapatkan nilai 98 gitu ya, dimana angka segitu tuh menurut saya sudah lumayan gitu ya, bagus gitu, sempurna lah gitu. Tapi menurut orang tuanya itu tuh tidak gitu, tidak sempurna gitu. Pokoknya ingin orang tuanya itu mendapatkan nilai yang sempurna yang 100 gitu ya. Jadi dia tidak berani pulang, dia tidak berani menunjukkan gitu, karena apa? Dia takut dimarahi dan ternyata benar gitu. Di situ dia datang ke rumah gitu ya, pulang ke rumah, dia menunjukkan hasilnya, iya gitu, dimarahi oleh mamahnya gitu habis-habisan gitu. Kenapa kamu mendapatkan nilai sekian gitu, sedangkan kakak-kakakmu mendapatkan nilai yang sempurna gitu. Di situ dia mengungkapkan rasa kekecewaannya, kenapa kok mama tidak bisa menerima saya apa adanya gitu. Kenapa aku selalu dibandingkan dengan kakak-kakak yang lain gitu. Kenapa mama tidak tidak bisa memahami aku gitu. Aku sudah sebisa mungkin untuk belajar lebih giat gitu, untuk mendapatkan nilai yang mama mau, tapi kenapa mama seperti ini gitu. Itu rasa kekecewaan dia gitu. Ada juga di mana dia ada lagi nih ya surat untuk mamahnya gitu, di mana si anak ini merasa dibandingkan dengan pembantu gitu ya, dimana si mbak ini tuh selalu diprioritaskan gitu ya daripada anaknya gitu. Yang biasanya sebelum ada si mbak ini dia selalu diajak kemana-mana gitu, terus di saat orang tuanya minta bantuan dia ada gitu, dia merasa senang gitu, merasa dibutuhkan gitu. Tapi setelah adanya si mbak gitu, jadi dia merasa tidak tidak dibutuhkan lagi gitu. Kenapa mama kok seperti ini gitu, kenapa kok tidak membutuhkan aku lagi gitu, ada apa, ada yang salah dari aku atau bagaimana gitu. Terus di situ juga dijelaskan bahwasannya rasa kecewanya tuh benar-benar gitu.
tapi dia itu tidak bisa mengungkapkannya gitu. Jadi dia hanya bisa menuliskan lewat surat tersebut gitu. Dengan adanya penulis ini gitu, dia mengungkapkan itu semua gitu. Jadi ada jalan lah untuk dia gitu. Maksudnya bisa ini untuk melanjutkan pada orang tua. Ternyata memang dari penulis tersebut gitu, setelah dari bukukan itu gitu, dia sampaikan gitu ya pada orang tua bahwasanya memang anak-anak tersebut itu membuat surat dengan penuh rasa kecewanya begitu terhadap orang tuanya gitu. Terus kan kita sebagai orang tua gitu ya, karena anak ini titipan dari Allah gitu, mungkin ada beberapa dari ibu bapak guru mungkin di sini yang menunggu-nunggu seorang anak gitu ya, seperti yang pernah saya alami gitu ya. Sedikit cerita gitu, sampai hampir 3 tahun menunggu itu, dan ternyata Allah kasih gitu ya, dimana pada saat itu saya mengetahui itu luar biasa gitu, senangnya, ya Allah ternyata Allah titipkan nih untuk saya, Allah titipkan anak untuk saya luar biasa senang sekali, bahagianya gitu. Tapi pada saat saya kontrol, ternyata di situ mungkin ada beberapa guru yang sudah tahu cerita ini gitu ya, ada penyakit yang berdampingan dengan anak gitu ya. Jadi di situ saya mempunyai kista gitu besar gitu. Terus setiap saya pindah rumah sakit gitu ya, dari rumah sakit ini ke rumah sakit ini, karena saya merasa dokter itu kurang kurang mendukung gitu kan. Takut ya, namanya medis kan otomatis ibu harus pengangkatan kista dulu gitu kan. Sedangkan ini kan ya saya yang awam gitu, terus anak ini gimana gitu, kalau memang saya harus pengangkatan kista dan sebagainya gitu kan. Tapi setiap ganti dokter, saya bertemu dengan dokter baru, dengan perawat baru gitu kan, mereka selalu bilang, wah ibu punya kista sebesar ini tuh bisa hamil gitu ya. Kan ya saya jawab, yaitu kuasa Allah gitu, yang diberikan kepada saya gitu ya, nikmat yang luar biasa yang saya dapat dari Allah gitu ya, titipan dari Allah yang harus saya jaga gitu, benar-benar gitu ya. Terus karena itu besar kan, kalau anak bayi baru lahir itu kan 10 cm ya, soalnya ini tuh lebih dari itu gitu. Jadi makanya kenapa dari dokter, dari perawat, ibu kok bisa gitu, kok bisa punya kista sebesar ini, terus bisa hamil gitu. Secara medis mah gak bisa ibu, mustahil lah gitu. Orang saya sebagai dokter aja udah beberapa kali gitu ya menemukan seperti ini, nggak ada kok yang berhasil gitu dengan yang saya punya sebesar itu gitu. Tapi ya itu kan kuasa Allah gitu, Allah yang memberikan nikmat yang luar biasa terhadap saya. Di situ juga dengan saya membaca buku ini, insya Allah gitu ya, terenyuh gitu. Oh berarti pola asuh saya mungkin ada yang salah gitu terhadap anak gitu. Dengan anak yang biasanya anak tuh hanya ingin didengar gitu ya, hanya ingin dilihat nih bahwasanya aku bisa. Ini sedikit cerita juga, pada saat saya masak gitu, anak tuh manggil-manggil gitu, manggil-manggil, suruh nyamperin, tapi kan kagok gitu kan gitu. Terus pas disamperin juga sama kakaknya, itu lihat dulu sini gitu. Pas saya lihat ternyata apa? Ya ada si anak tuh naik ke atas genteng, udah di ujung gitu. Jadi dia tuh manggil-manggil, suruh ngeliat, aku bisa loh naik ke genteng sampai ujung gitu. Jadi hanya cuman sekedar itu, dia manggil-manggil terus saya, padahal saya kagok, bentar lah gitu. Ya dari situ, ya Allah gitu, ternyata jangan sampai seperti itu. Ayolah dengarkan dulu apa sih yang mereka mau, terus apa sih yang mereka butuhkan gitu. Mereka butuh kehadiran kita sebagai orang tua gitu ya, butuh
kasih sayang kita gitu. Ada kalanya juga di sini di buku ini menekankan juga ada yang orang tuanya sama-sama bekerja gitu. Dia itu sampai dia itu bilang, aku hanya sebagai ini ya seorang satpam di rumah, katanya gitu. Kenapa aku bisa jadi seorang satpam? Karena apa? Orang tuanya dua-duanya bekerja, berangkat pagi pulang malam, terus aja seperti itu gitu. Terus sampainya di rumah tapi mereka tidak nyamperin anaknya gitu. Dia juga kecewa, kenapa sih ibu sama ayah tuh seperti ini sama saya gitu. Saya nggak dibutuhkan gitu, saya tidak diinginkan di dalam rumah ini gitu. Kenapa saya diabaikan gitu. Jadi fasilitas lengkap dan sebagainya itu bukan hanya sekedar pemberian saja gitu, tapi kan mereka butuh kehadiran kita gitu. Kalau misalkan ada apa ya, sama-sama harus saling, ayolah duduk gitu, bicarakan gitu dari hati ke hati gitu, karena itu anak juga butuh kehadiran kita, butuh kasih sayang kita gitu. Terus di sini refleksinya dalam membaca surat untuk mama ini memberikan pelajaran penting bahwa hubungan yang sehat antara orang tua dan anak dibangun melalui komunikasi yang hangat dan empati yang tulus. Buku ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai yang sangat relevan untuk diterapkan setiap hari. Mengajarkan kita bahwa menjadi orang tua dan pendidik bukan hanya tentang membimbing menuju keberhasilan, tetapi tentang menemani proses tumbuh dengan penuh cinta. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil, mendengar lebih sabar, berbicara lebih lembut, dan juga hadir dengan sepenuh hati. Gitu. Terus ada kelebihannya juga dari buku ini, yaitu bahasanya sederhana, karena mungkin kebanyakannya memang surat yang ditulis untuk orang tuanya dan anak gitu, dan mudah dipahami, menggugah emosi dan menyentuh hati, cocok untuk para bahan refleksi orang tua dan pendidik, memberikan sudut pandang dari sisi anak yang jarang disadari oleh orang tua begitu. Dan di sini juga buku ini mempunyai kekurangannya, yaitu beberapa bagian terasa berulang-ulang dalam penyampaian pesan. Karena apa? Karena kebanyakan memang ceritanya itu memang hampir sama begitu, karena ceritanya itu mengungkapkan rasa kekecewaan dan sebagainya. Terus lebih bersifat renungan daripada praktis, tidak banyak panduan teknis pola asuh gitu. Terus ada pesan juga dari buku ini. Anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak pernah lupa bagaimana kita membuat mereka merasa aman dan nyaman. Jadi mari menjadi orang tua yang tidak hanya mendidik, tapi juga memahami dan menguatkan hati anak. Gitu. Penutupnya, Surat untuk Mama adalah buku yang menyentuh dan penuh makna dengan gaya penulis yang lembut dan reflektif. Buku ini menjadi cermin bagi orang tua untuk melihat kembali hubungan mereka dengan anak. Buku ini layak dibaca oleh para ibu, ayah, dan juga guru karena membantu membuka hati dan memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Gitu. Oke, tepuk tangan.